perkenalkan, nama saya Suci Mahara Putri dengan NIM 2103200035 dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas pembenihan kelapa sawit dengan fokus pada proses pembenihan, seleksi benih, penanganan benih dengan metode penyamaian yang efektif, serta proses isolasi dan polinasi. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu bagaimana sih sejarah dari kelapa sawit ini. Jadi kelapa sawit ini tuh berasal dari Afrika Barat dan diperkenalkan ke Indonesia itu pada abad ke-19. Jadi sejak saat itu kelapa sawit sudah menjadi salah satu komoditas utama yang memberikan kontribusi yang signifikan nih terhadap perekonomian negara kita dalam beberapa dekade yang terakhir ini. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia loh. Jadi minyak sawit ini digunakan dalam berbagai produk seperti mulai dari makanan hingga kosmetik dan juga sebagai bahan baku biodiesel. Nah, bagaimana sih mengapa pentingnya kecambah unggul gitu terhadap sawit ini? Nah, jadi kecambah yang dihasilkan dari benih yang berkualitas sangat penting untuk menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Kualitas benih ini dia akan mempengaruhi hasil panen nantinya dan ketahanan terhadap hama ataupun penyakit, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi oleh karena itu pemilihan dan pengelolaan benih yang baik sangatlah krusial, karena kecambah unggul ini dia dapat meningkatkan hasil panen hingga 30% dibandingkan dengan kecambah yang berkualitas rendah. Nah, jadi setelah itu maka kita akan melakukan bagaimana sih proses dari pembenihan kelapa sawit ini. Nah, yang pertama itu ada namanya sumber benih. Jadi proses pembenihan kelapa sawit ini dimulai dengan pemilihan sumber benih yang berkualitas. Jadi benih ini dapat diperoleh dari kebun perkebunan. Jadi seperti kebun yang sudah teruji dan memiliki varietas yang sudah unggul tentunya. Nah, kebun ini pun biasanya dikelola oleh perusahaan besar gitu, yang sudah fokus pada keberlanjutan dan kualitas. Jadi benih yang dihasilkan oleh lembaga penelitian yang terakreditas seperti itu. Jadi seperti Pusat Penelitian Kelapa Sawit, institusi ini biasanya tuh sering melakukan penelitian seperti itu untuk meningkatkan kualitas dari genetik benih sawit ini. Nah, setelah itu maka kita akan melakukan yang namanya seleksi benih. Jadi seleksi benih ini tuh bertujuan untuk mendapatkan benih yang berkualitas tinggi. Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi benih. Nah, yang pertama itu namanya kualitas fisik. Jadi kita akan melihat ukuran dan bentuknya. Benih yang baik ini biasanya dia akan berukuran besar dan memiliki bentuk yang simetris. Benih cacat atau tidak normal harus dihindari karena dapat mempengaruhi tingkat dari perkecambahan nantinya. Nah, yang kedua itu kesehatan. Jadi kita akan
memastikan terlebih dahulu benih ini tidak tampak cacat, busuk atau terinfeksi hama seperti itu. Jadi kesehatan benih ini sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal nantinya. Ini proses seleksi kecambah kawan-kawan. Jadi kalau di BTN ini sangat ketat untuk seleksinya. Jadi ukuran radikula sama pelumulanya dia berapa senti? Nah, setelah itu ada yang namanya uji viabilitas. Jadi ini untuk memastikan benih ini dapat tumbuh dengan baik, yaitu dengan melakukan uji viabilitas. Nah, yang selanjutnya itu metode rendam air. Jadi benih ini akan direndam di dalam air selama 24 jam. Benih yang tenggelam maka akan dianggap berkualitas baik, sedangkan yang sebaliknya atau mengapung perlu dihindari karena ini menunjukkan bahwa benih disebut tidak sehat. Di dalam uji kecambah kita akan atau tanam beberapa benih dalam wadah terpisah untuk melihat tingkat perkecambahan. Jika lebih dari 80% benih berkecambah, maka benih tersebut dapat dianggap berkualitas baik seperti itu. Yang ketiga itu ada yang namanya klasifikasi varietas. Nah, pentingnya klasifikasi varietas ini yaitu untuk mengklasifikasikan varietas benih berdasarkan potensi hasil dan ketahanan terhadap penyakit. Jadi varietas unggul seperti Dura, Vicevera, dan Tanera memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti Dura yaitu dia memiliki daging buah yang lebih tebal dan hasil minyaknya yang tinggi, tetapi tidak menghasilkan benih yang baik. Sedangkan Vicevera dia memiliki potensi hasil yang tinggi, tetapi tidak dapat menghasilkan buahnya sendiri. Nah, sedangkan pada Tenera dia merupakan hasil persilangan antara Dura dan Vicevera ini, menggabungkan keunggulan kedua dari varietas ini seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga itu ada proses menghasilkan kecambah seperti itu, atau proses menghasilkan kecambah kelapa sawit yang unggul. Jadi kita yang pertama itu kita harus persiapan benih. Nah, setelah proses seleksi tadi, langkah selanjutnya adalah persiapan benih untuk penyemaian, untuk melakukan penyemaian. Nah, benih ini harus disimpan dalam kondisi yang tepat. Suhu ideal untuk menyimpannya ini adalah sekitar 20 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembaban rendah untuk mencegah pembusukan. Terus yang selanjutnya atau yang kedua yaitu metode penyemaiannya. Jadi ada beberapa metode penyemaian yang dapat digunakan untuk kelapa sawit dan masing-masing ini memiliki keunggulan tersendiri dari setiap metode penyemaiannya. Nah, yang pertama itu ada penyemaian di bedengan. Jadi pembuatan bedengan. Nah, kita akan membuat bedengan ini dengan ketinggian 20 sampai dengan 30 cm dan lebarnya 1 sampai dengan 1,5 meter. Jadi bedengan ini dia harus memiliki drainase yang baik untuk menghindari genangan air. Nah, jarak tanamnya itu yaitu tanam benih ini dengan jarak yang cukup sekitar 30 sampai dengan 40 cm antara benihnya. Nah, untuk memberi ruang pertumbuhan yang lebih optimal. Selanjutnya penutupan. Jadi setelah menanam, tutup bedengan ini dengan daun pisang atau plastik yang transparan untuk menjaga kelembapan dan melindungi benih dari hama. Dan metode yang kedua itu ada penyemaian dalam polybag. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan polybag yang berukuran 20
kali 30 cm yang terbuat dari plastik. Nah, jadi pastikan polybag ini memiliki lubang di bagian bawah untuk drainase yang baik nantinya. Jadi yang selanjutnya itu kita akan mengisi polybag dengan campuran media semai yang telah disiapkan. Jadi media harus terisi padat tetapi tidak terlalu keras agar akarnya itu akan dapat tumbuh dengan baik seperti itu. Nah, penanaman benih. Jadi tanam 1 atau 2 benih dalam setiap polybagnya pada kedalaman 2 sampai dengan 3 cm. Yang ketiga ada penyemaian dalam tray atau tray semai. Nah, gunakan tray semai dengan beberapa lubang untuk setiap benihnya. Jadi biasanya metode ini cocok untuk penyemaian dalam jumlah yang cukup besar dan dapat menghemat ruang. Nah, kita akan mengisi tray dengan media semai yang telah disiapkan hingga penuh. Untuk penanaman benihnya, tanam 1 benih di setiap lubang tray. Lalu setelah itu siram benihnya dengan air yang secukupnya saja. Lalu bagaimana sih perawatan selama penyemaian seperti itu? Jadi perawatan yang baik sangat penting untuk memastikan keberhasilan dari penyemaian kelapa sawit ini. Jadi yang pertama itu ada yang namanya penyiraman. Kita terlebih dahulu memastikan media semai selalu dalam keadaan lembab tetapi tidak tergenang seperti itu. Jadi penyiraman ini dilakukan secara rutin terutama pada saat cuaca yang panas. Penggunaan sistem irigasi tetes bisa menjadi alternatif untuk menjaga kelembapan dari benih ini. Yang kedua, pencahayaannya. Jadi cahaya yang cukup sangat penting untuk fotosintesis nantinya.
Jadi kita perlu memastikan lokasi penyemaian ini akan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, jika penyemaian ini dilakukan di tempat teduh, kita perlu menggunakan pencahayaan buatan seperti itu. Itu pun tergantung jika kita memerlukannya atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada pengendalian hama dan penyakit. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan rutin nih untuk mendeteksi hama atau penyakit. Maka jika ditemukan nantinya, kita akan melakukan tindakan pengendalian. Contohnya itu seperti menggunakan pestisida nabati atau insektisida yang aman. Nah, menggunakan metode pengendalian hayati juga bisa menjadi pilihan yang efektif dari mengatasi hama tersebut. Nah, setelah itu yang keempat kita akan melakukan yang namanya pemindahan kecambah. Jadi setelah kecambah mencapai tinggi sekitar 15 sampai dengan 20 cm dan memiliki 3 sampai dengan 4 daun sejati, maka kecambah ini sudah siap untuk dipindahkan ke lahan tanam. Pemindahan ini pun harus dilakukan dengan hati-hati. Nah, saat memindahkan kita harus memastikan akar tidak rusak. Jadi kita melakukan pemindahan pada pagi atau sore hari ini, yaitu untuk mengurangi stres pada tanaman ini. Nah, selanjutnya proses penanaman di lahan. Jadi menanam kecambah di lahan, kita akan menanam kecambah di lahan yang telah disiapkan dengan jarak yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Jadi kita akan memastikan lahan ini terutama bebas dari gulma dan sisa tanaman yang lainnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya proses isolasi dan polinasi pada kelapa sawit unggul. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan yang namanya isolasi bunga. Jadi pada isolasi bunga kelapa sawit ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pada benih. Jadi dengan melakukan isolasi kita dapat menghindari penyerbukan silang yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, bagaimana sih dari metode isolasinya ini? Nah, metode isolasi pada bunga betina yang akan diserbuki harus diisolasi dari bunga jantan yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi metode yang umum digunakannya itu adalah menutup bunga betina atau menggunakan kantong atau jaring. Nah, biasanya tuh metode ini akan membantu menjaga kemurnian dari genetik bunga betina ini seperti itu. Nah, yang selanjutnya biasanya setelah bunga ini diisolasi selama sekitar 8 hari, bunga ini dia mulai mekar ataupun mekar. Nah, pada tahap ini perlakuan isolasi untuk bunga jantan dan betina adalah sebenarnya itu sama, tetapi ada perbedaan cara penanganan setelah mekarnya bunga seperti itu. Biasanya bunga yang jantan setelah mekar maka akan dipanen seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu penyerbukan buatan. Jadi setelah diisolasi, langkah berikutnya adalah melakukan penyerbukan secara buatan, yaitu dengan melakukan pengumpulan serbuk sari. Jadi serbuk sari dari bunga jantan akan dikumpulkan setelah bunga ini mengeluarkan tesis serbuk sari. Nah, setelah itu bunga jantan ini dapat dipanen, sedangkan bunga betina tetap dibiarkan untuk proses penyerbukannya. Nah, penyebaran dari serbuk sari ini kemudian dia akan disebarkan ke bunga betina ini. Nah,
Jadi proses ini tuh dia dilakukan secara manual atau bisa menggunakan kuas atau alat bantu yang lainnya. Jadi sebelum itu kita memastikan penyerbukan ini dilakukan dengan sangat hati-hati untuk meningkatkan kemungkinan akan keberhasilan seperti itu. Nah, setelah itu maka kita akan melakukan pemantauan hasil. Nah, setelah dilakukan penyerbukan, kita penting untuk memantau perkembangan biji yang terbentuk, yaitu setelah kita akan itu dengan melakukan perawatan. Jadi setelah penyerbukan, kita akan memastikan bunga betina ini tetap dalam kondisi yang baik dan tidak terkena penyakit ataupun hama. Nah, jadi perawatan yang baik ini dia akan mendukung perkembangan biji. Jadi setelah beberapa minggu kita akan memeriksa perkembangan dari buah yang terbentuk dan kita perlu memastikan mereka tumbuh dengan baik atau tidak. Yang selanjutnya itu ada yang namanya penanganan benih. Nah, jadi setelah penyerbukan kita akan menyimpan. Nah, jadi setelah proses seleksi dan sebelum kita penanaman, penting untuk menyimpan benih dengan benar. Nah, seperti dalam kondisi yang kering. Jadi benih ini akan disimpan di tempat yang kering untuk mencegah adanya pembusukan atau kelembapan yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya benih seperti itu. Nah, yang selanjutnya suhu itu harus stabil. Jadi kita harus menghindari suhu yang ekstrim seperti itu. Seperti suhu ideal untuk penyimpanan benih ini adalah sekitar 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Nah, untuk transportasinya sendiri, jika benih perlu dipindahkan, maka kita perlu memastikan pengemasan yang baik. Jadi kita akan menggunakan wadah yang aman dan tidak merusak pada benih. Jadi wadah ini dia harus berbentuk tertutup rapat dan tidak bocor. Nah, waktu perjalanannya kita mengusahakan transportasi ini berlangsung dalam waktu yang singkat untuk menjaga kesegaran pada benih. Jadi kita perlu memilih metode transportasi yang lebih efisien. Nah, yang selanjutnya itu penanaman. Jadi saat waktu penanaman telah tiba, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yaitu seperti persiapan pada lahan. Nah, sebelum itu lahan itu harus dibersihkan dari gulma dan sisa tanaman. Maka kita akan melakukan pengelolaan tanah agar tanah itu menjadi gembur. Nah, yang selanjutnya itu kita perlu mengatur jarak pada tanam. Jadi jarak antar tanaman harus diperhatikan untuk memastikan pertumbuhannya optimal, yaitu jarak yang umum itu adalah sekitar 8 dikali 8 meter. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu yang pertama itu seperti kondisi dari lingkungan. Nah, jadi kondisi lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kelapa sawit. Mengapa? Karena seperti cahaya. Jadi pada kelapa sawit ini dia memerlukan sinar matahari yang cukup. Jadi lokasi tanam harus mendapatkan sinar matahari secara langsung kepada benih dari kelapa sawit. Yang selanjutnya suhu ideal untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah antara 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Jika suhu yang ekstrem tidak terlalu baik, karena panas ini ataupun terlalu dingin dapat mempengaruhi dari pertumbuhan benih tersebut. Yang selanjutnya itu ketersediaan air. Jadi ketersediaan air ini juga sangat penting.
Nah, kelapa sawit ini dia memerlukan penyiraman yang cukup, terutama itu pada musim kemarau. Nah, kita itu perlu memastikan sistem yang baik untuk mencegah genangan yang dapat merusak akar dari benih kelapa sawit. Yang selanjutnya, nutrisi dari tanah. Jadi nutrisi tanah ini juga perlu diperhatikan agar tanaman ini dapat tumbuh dengan baik. Yang selanjutnya ada pupuk organik. Kita pada pemberian pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah. Jadi seperti pupuk dasar, pupuk kandang atau kompos yang biasa dianjurkan. Yang selanjutnya analisis tanah. Kita melakukan analisis tanah itu secara berkala. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui kandungan nutrisi dan pH pada tanah ini. Nah, analisis tanah ini penting, yaitu untuk menentukan jenis pupuk apa yang diperlukan atau jenis pupuk apa yang perlu ditambahkan. Jadi kesimpulan dari secara keseluruhan mulai dari pembenihan kelapa sawit ini adalah yaitu proses yang kompleks namun sangat penting, dari pemilihan benih yang berkualitas, proses penyemaian yang tepat, hingga penanganan benih yang baik, semuanya akan jelas berkontribusi pada keberhasilan budidaya kelapa sawit ini. Mungkin dengan pemahaman yang baik tentang proses ini kita dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian kita. Jadi keberhasilan dalam pembenihan kelapa sawit ini tidak hanya bergantung pada teknik yang digunakan, tetapi juga pada pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan. Proses budidaya kelapa sawit modern. Sebagai proses industri modern, semuanya dimulai dari proses pembibitan. Pembibitan ini dilakukan dalam ruangan steril. Dalam ruangan ini, bibit yang sudah mulai berkecambah akan dipilih untuk nantinya dimasukkan dalam media tanam. Biasanya, ada beberapa hal yang menjadi tanda penting kalau biji kelapa sawit tadi merupakan bibit yang berkualitas. Pertama, tempurung bibit kelapa harus berwarna hitam. Kedua, calon akarnya harus kekuning-kuningan. Dan yang ketiga, panjang akarnya nggak boleh lebih dari 2-3 cm. Nah, di industri modern, bibit-bibit sawit yang digunakan tentu aja merupakan bibit unggul. Biasanya, jenis bibit kelapa sawit yang digunakan adalah jenis Tenera. Jenis bibit ini merupakan hasil penyilangan dari jenis sawit Dura dan Pisifera. Tenera mewarisi keunggulan dari keduanya dan menghilangkan kelemahan dari Dura dan Pisifera. Setelah bibit terpilih didapatkan, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu penanaman. Di awal proses ini, bibit akan dipindahkan ke media tanam dan dirawat dalam pabrik hingga berumur 2 minggu. Dalam satu siklus tanam ini, pabrik bisa merawat hingga 5.000 bibit loh yang harus diperhatikan terus-menerus. Nah, jadi jika kamu jomblo dan sedang mencari jodoh, pilih aja deh pegawai industri kelapa sawit. Sama 5.000 bibit aja perhatian, apalagi sama kamu. Nah, setelah tunggu selama 2 minggu, bibit akan dipindahkan di luar dari pabrik untuk menyerap lebih banyak sinar matahari selama lebih dari sebulan, hingga akhirnya besar bibit ini siap untuk dipindahkan untuk ditanam pada area perkebunan. Nah, di perkebunan, bibit akan ditanam dengan jarak 1 meter per pohonnya. Jarak ini diperlukan supaya tanaman memiliki jarak akar yang lebih luas agar pohon kelapa sawit bisa lebih kokoh. Ada juga yang bilang, kalau tanamnya deket-deketan, bisa aja tuh sawitnya ngobrol sampai lupa berbuah.
Nah, dalam melakukan perawatan pasca ditanam, semua perkebunan sawit akan membuat lahan seperti sebuah kompleks yang dipisahkan oleh sungai-sungai buatan kecil yang akan jadi sumber air bagi si pohon. Setidaknya, satu kelapa sawit ini akan berbuah setelah 3,5 tahun dari masa dia ditanam. Jadi, meskipun harga minyak sawit terbilang mahal dan menjanjikan, bagi mereka yang ingin bermodal di sini harus terus bersabar, karena waktu untuk menikmati hasilnya bisa dibilang lama banget. Belum lagi wilayah untuk menanam sawit harus cukup eksklusif dengan syarat lokasi perkebunan yang harus memiliki suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Tingkat kelembapannya pun harus 80 sampai 90%. Ketinggian sekitar 1 sampai 500 meter di atas permukaan laut, dan juga curah hujan yang cukup sekitar 1.500 sampai 1.400 mm per tahun. Nah, setelah sampai di masa panen, kegiatan yang dilakukan para pekerja pabrik tidak hanya sekedar menanam ya, tapi mereka juga harus melakukan perawatan. Untuk kelapa sawit, perawatan yang dilakukan cukup sederhana, tapi harus dilakukan secara teliti dan juga dilakukan di rentan waktu yang sangat pendek. Dalam melakukan perawatan, pekerja melakukan berbagai hal, mulai dari membersihkan rumput yang ada di sekitar pohon, supaya nutrisi dari pohon tidak dimakan sama tanaman pelukar. Kemudian, memotong ranting yang sangat panjang, dan rantingnya disimpan di sekitaran pohon untuk jadi tambahan nutrisi. Hingga nantinya, para pekerja melakukan pemupukan. Nah, selain melakukan perawatan menggunakan tenaga manusia, ada juga loh perawatan di perkebunan sawit yang dilakukan menggunakan mesin. Contohnya saja, penggunaan bulldozer untuk menghancurkan semak belukar atau penggunaan pompa untuk melakukan pengairan yang lebih optimal. Iya, karena sudah kita tahu kalau sawit itu adalah tanaman yang rakus air. Jadi, kalau sawitnya mau sehat, ya harus banyak dikasih air. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.